Sahabat adalah orang yang dekat dengan kita dan lebih dari sekedar teman. Film dengan tema persahabatan sangat diminati oleh berbagai kalangan baik tua, muda maupun anak-anak. Pasalnya film yang menceritakan kesetiakawanan ini tidak hanya menarik untuk dilihat, namun juga dapat dirasakan kebersamaannya. 706. Questions? Yeah. Does Barry Manilow know that you wear tights? Film pertama, The Breakfast Club. The Breakfast Club adalah sebuah film komedi drama remaja yang dirilis pada tahun 1985 yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh John Hughes dan dibintangi oleh Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, Jody Nelson, Molly Ringwald, dan Ellie Sattey. Film ini bercerita tentang 5 anak remaja yang harus menjalani jam tambahan di sekolah pada hari libur karena kenakalan serta ulah yang mereka lakukan. Mereka adalah John Bender, Andrew Koch, Brian Johnson, Clary Standish, dan Alison Reynolds. John adalah preman sekolah, Andrew adalah atlet gulat di sekolah, Brian adalah seorang kutu buku yang pintar, Clary adalah gadis yang paling populer dan kaya, dan Alison adalah seorang gadis misterius yang diabaikan di sekolah. Mereka dikumpulkan dalam ruang perpustakaan dengan perintah tidak boleh berbicara, meninggalkan kursi mereka dan tertidur, serta menjalankan hukuman esai dari guru mereka yang bernama Mr. Richard Vernon. Yours. Forgot my pencil. You smiling? Why are you smiling? Is it? No, not by No, it's not. All right. Coach, you on my staff. Well, I came. Film selanjutnya, Remember the Titan. Remember the Titan adalah film produksi di tahun 2000 yang dibintangi oleh Denzel Washington, Will Patton, Wood Harris, dan masih banyak lagi. Film ini mengangkat kisah nyata seorang pelatih football Afrika Amerika yang baru diangkat untuk melatih tim football sebuah sekolah menengah atas. Mengambil latar waktu di awal musim panas pada tahun 1971. Pelatih Bilios ini melatih para pemain kulit putihnya dalam latihan musim panas. Dia diberitahu bahwa Herman Bone adalah seorang pelatih kulit hitam yang awalnya disewa untuk melatih tim sepak bola sekolah menengah kulit hitam di kota. Telah ditugaskan sebagai staf kepelatihannya. Kemudian dalam upaya meredakan ketegangan rasial yang meningkat, sekolah memutuskan untuk menunjuk Bone sebagai pelatih kepala. Dia menolak dan percaya bahwa itu tidak adil untuk Yas, seorang pelatih yang sukses yang dinominasikan ke Hall of Fame sekolah menengah di Virginia, tetapi malah mengalah setelah melihat apa artinya bagi komunitas kulit hitam. What's going on? We wanted to let you know we was going to warm up a little different tonight. Come between us. We are team. You have cancer? They found it yesterday. Every celebrity beats cancer. That from Dexter? So you're my shrink. How old are you? Does he work here? I'm moving in. No. Film selanjutnya, 50-50. 50-50 adalah sebuah film drama yang dirilis pada tahun 2011. Film yang disutradarai oleh Jonathan Levin ini dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick, dan masih banyak lagi. Cerita dari film ini berfokus pada pria bernama Adam Lehner yang diperankan oleh Levitt, seorang jurnalis radio berusia 27 tahun. Adam adalah seorang pekerja keras yang didiagnosis mengidap penyakit kanker yang langka. Sejak didiagnosis mengidap kanker, Adam rutin melakukan kegiatan barunya seperti kemoterapi dan bertemu terapis. Tidak sendirian, Adam mendapatkan dukungan penuh dari para sahabatnya yang bernama Kyle dan pacarnya yang bernama Rachel. Suatu hari, Adam merasa memiliki harapan yang lebih besar saat akan melakukan operasi pengangkatan tumor yang ada di dalam tubuhnya. Namun perasaannya kembali terombang-ambing setelah ia sadar bahwa kemungkinan hidupnya pasca operasi hanya sebesar 50 banding 50. Exactly. Don't do it! Come on, let's just do it. What do you use this for? What is it? Vous avez des références? Certificat d'aptitude. Expérience professionnelle avec un BTS. Vous disposez également d'une... Film selanjutnya, The Intouchable. The Intouchable adalah film komedi drama Prancis yang disutradarai oleh Olivier Nakache dan Eric Toledano. Film ini dibintangi oleh Francis Closet dan Omar. Film ini mengangkat kisah nyata dari seorang bangsawan yang menderita kelumpuhan bernama Philip yang menjalin persahabatan dengan Dries, seorang imigran kulit hitam yang baru keluar dari penjara. Pertemuan tidak sengaja antara keduanya dimulai ketika Philip mencari seorang penjaga untuk merawatnya. Pada hari itu cukup banyak pelamar dengan berbagai latar belakang, mulai dari seorang lulusan sekolah perawat hingga perawat profesional.
Mereka semua tidak membuat Philip terkesan. Dries pun datang dan memaksa masuk dengan gaya berandalnya untuk mendapat tanda tangan sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran. Entah bagaimana, Philip terlihat menyukai karakter dari Dries yang asal-asalan, kurang tata krama dan relatif kurang terpelajar. Dia meminta Dries untuk datang keesokan harinya dan menjanjikan tanda tangan untuk mengklaim tunjangan pengangguran. हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने की, लेकिन वो साला कॉलेज डिग्री के लिए नहीं। रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचर। सर आप जानते हैं हम कौन है? Film selanjutnya Three Idiots. Three Idiots adalah film Bollywood yang disutradari oleh Vidhu Vinod Chopra. Jalan cerita film ini ditulis oleh Raja Kumar Hirani. Film ini dibintangi oleh Amir Khan, Madhavan, Samar Joshi, Kareena Kapoor, dan Boman Irani. Berkisah tentang persahabatan tiga pemuda yang sama-sama menjadi mahasiswa baru di kampus teknik bergengsi. Mereka adalah Farkan Qureshi, Raju Rastogi, dan Ranchu. Ketiganya ini mengemban ilmu di universitas yang terkenal sangat disiplin dan menegakkan sistem pembelajaran dan aturan. Universitas tersebut memiliki sosok rektor yang kejam bernama Profesor Viru. Tak ada yang bisa mengubah ataupun berani melawan sistem pendidikan kampus yang sudah bertahun-tahun diterapkan dengan tegas dan ketat, sampai Rancu pun muncul. Rancu memang mahasiswa yang unik dan kerap melawan sistem yang ada. Ia memang tak setuju dan terkesan menentang pola pengajaran yang sudah diterapkan di kampus Profesor Viru tersebut. Dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong bareng. Kita pada kemana lagi nih? Nonton aja yuk. Tidak ada di rumah kan Bang Ariel? Film selanjutnya 5 cm. 5 cm adalah film drama Indonesia yang rilis pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Film ini disutradari oleh Rizal Mantovani. Film yang dibintangi oleh Herjunot Ali, Fedi Nuril, Denny Sumargo, Saikoji, Ralinsah, dan Pevita Fierce. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Film 5 cm ini bercerita tentang persahabatan 5 orang yang sudah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Mendaki Gunung Semeru menjadi tantangan yang disepakati oleh para pemuda-pemudi tersebut sebagai salah satu bentuk tantangan untuk menguji seberapa kuat ikatan persahabatan yang mereka bangun. Mereka terdiri dari Genta, Zafran, Arya, Riani, dan Igor. Film ini dimulai dengan keadaan di mana mulai muncul perasaan jenuh yang dirasakan oleh mereka. Pasalnya persahabatan di antara mereka sudah terjalin selama 10 tahun lamanya. Dalam melaksanakan perjalanan mereka dalam mendaki Gunung Semeru terdapat banyak sekali cerita dan tantangan yang mereka hadapi yang tentunya semakin membangun persahabatan mereka. Yang kita perlu sekarang cuma Lebih lama dari biasanya. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. के साथ आदिलाबाद आए थे तो एक छोटी बच्ची को ले आए। इनके सर पे सींग होते हैं क्या? एक गडरिया होता है। Film selanjutnya Triple R. Triple R adalah sebuah film genre aksi berbahasa Telugu India di tahun 2020 yang ditulis dan disutradarai oleh Raja Mouli. Film ini dibintangi oleh Rama Rao Jr., Ram Karan, Alia Bhatt, dan Ajay Dev. Film ini terinspirasi dari kisah pahlawan revolusi India yang bernama Aluri Sitarama dan Komaram Bem. Film arahan Raja Mouli ini mengangkat kisah fiktif tentang persahabatan Raju dan Bem. Mereka merupakan para pejuang yang memimpin revolusi melawan pemerintahan kolonial Inggris di India yang dikenal dengan sebutan The British Raj. Bem merupakan seorang pelindung sekaligus kepala suku Gond yang tinggal di wilayah Telangana. Raju merupakan seorang India yang memilih menjadi polisi di bawah pemerintahan British Raj. Ia dikenal begitu loyal kepada penjajah dan tak segan menyakiti orang India yang menghalangi keinginan sang gubernur. Meski demikian, Raju memiliki ambisi dan niat terselubung yang hanya ia ketahui. Rencana terselubung tersebut menjadi alasan dibalik keputusan Raju berpihak kepada para penjajah. See the whole world together. Amazing. Film selanjutnya Luca. Luca adalah sebuah film animasi yang rilis dan diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan Pixar Animation Studio di tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Enrico Casarosa dalam debut penyutradaraannya, ditulis oleh Mike Jones dan Jess Andrew, dan diproduksi oleh Andrea Warren. Film ini menampilkan pengisi suara dari Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Maya Rudolph, Marco Bericelli, Jeff Gaffigan, dan Severo Ramiondo.
Luka menceritakan petualangan musim panas yang tak terlupakan dari Luca Paguro, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bersama sahabat barunya yang bernama Alberto Scorfano, seorang monster laut remaja yang sangat antusias untuk mencoba hal baru. Tetapi semua kesenangan terancam oleh rahasia besar yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Rahasia tersebut cukup mengejutkan bahwa mereka merupakan monster laut dari dunia lain di bawah permukaan laut. 번지는 거에 생각만 해도 신바람 나고 탭댄스라는 거에 참 사람 미치게 만드는 거도. Film selanjutnya Swing Kids. Swing Kids adalah sebuah film drama musikal Korea Selatan di tahun 2018 garapan Kang Hyung-soo dan berdasarkan pada musikal Korea Roh Kiso. Film tersebut menampilkan Do Kyung-soo, Park Hye-soo, dan Jared Grimes. Swing Kids mengambil setting di masa Perang Korea sekitar tahun 1950-an, di mana tahanan dari Korea Utara dan Cina ditempatkan di sebuah pulau Guju, Korea Selatan. Di sanalah mimpi banyak orang dibuat dalam bentuk tap dance. Film ini menceritakan seorang tentara Korea Utara bernama Roh Kiso yang sangat membenci kapitalisme. Akan tetapi, di satu sisi Kiso ini ingin menggapai mimpinya sebagai seorang penari yang handal. Hingga pada akhirnya Kiso ini bertemu dengan 4 orang lainnya, yaitu seorang pria Tiongkok yang bernama Kim Min Ho, seorang anti komunis yang bernama Oh Jung Se, Ya Pak Re, Park Yo-soo, dan merupakan penerjemah. 4 orang dari latar belakang yang berbeda tersebut mempengaruhi jalan hidup dari Kiso. Buat 6 sahabat. Jadi dokter bilang apa? 2 bulan lagi. Dan untuk di puncak daftar ada film Bebas. Bebas adalah film drama komedi musikal Indonesia di tahun 2019 yang disutradarai oleh Riri Riza dan diproduseri oleh Mira Lesmana. Film ini dibintangi oleh Marsha Timothy, Indi Barens, Baim Wong, dan Susan Bahtiar. Cerita dalam film produksi Miles Film ini diadaptasi dari film populer Korea Selatan berjudul Sunny. Berlatar pada tahun 1996, Chris, Jessica, Gina, Suci, dan Jojo bersahabat baik dan tergabung dalam gengs bebas. Tak lama bertambah anggota baru yang bernama Vina yang merupakan siswi pindahan dari Bandung. Kehadiran Vina pun menambah warna dan petualangan baru dalam persahabatan mereka. Sayangnya terjadilah sebuah insiden yang kemudian menyebabkan mereka semua harus berpisah sekolah. 23 tahun kemudian, tanpa sengaja Vina bertemu dengan Chris yang sedang dirawat di rumah sakit. Chris rupanya mengidap kanker stadium akhir dan sisa umurnya pun tak lama lagi. Orang bebas banget lu kerjain, tapi belum sampai. Kamu lupa jadi diri sendiri. Itu dia 10 film yang menceritakan kisah persahabatan yang bisa kamu saksikan dengan teman, sahabat, dan keluarga kamu. Jadi, mana yang menjadi favorit kamu?